Ya, S kalau di Jean Copley. Jadi WH2O per WS gitu kan. X sama dengan W minus WS per WS lagi. Ya, oke. Di hasilnya, nah sehingga kalau Anda melakukan konversi itu gampang. Ya, X kecil adalah kadar basah, ya, basis basah. Yang X tadi itu basis kering, nah ini gimana nih? Bisa ke bawain nggak ya? Oke, bawain aja ya. Ini ya, kalau Anda mengonversi eh, basis basah menjadi basis kering itu kayak gini, ya. Nanti sebaliknya, kalau Anda punya basis basah, kayak tadi ya, gabah kering giling misalkan 12%. Berapa eh, kadar air dalam basis kering? Ya gampang, 0,12 per 1 dikurangi 0,12. Gampang kan? Ya, gampang. Ini saya kasih gini ya. Ya, basis besar. Ini basis besar. Nah, basis kering. Ini, tuh ya. Jadi dari X yang di sisi kanan menjadi X kecil yang di sisi kiri ya. Lihat angkanya ya. Lihat hurufnya. Atas X, di bawah selalu ada 1 dan X. Gitu ya. Yang X kecil di sebelah kiri tandanya plus. Kalau X kecil nih, X besarnya yang sebelah kiri tandanya min. Gampang kan? Ya. Oke seperti itu ya. Ini nggak usah dilatih sebentar ya. Ini UK lagi. Coba. K. Mana ada orang. Dan kirain Pak RT. Ya, oke. PK ini udah ya. Bagi dengan WA2A. Jadi kan WA2O dibagi. Nah ini kan sama dengan 1 ya. Ya kan? Terus yang sebelah kanan jadi kayak ini. Ini. Eh, ini bentar-bentar. Nanti malah belum kalau yang kayak gini. Ini yang atas saja. Kalau yang ini tadi coba ini. Bingung nggak? Ya. Ini WH2 tadi loh. Kan sama dengan W dikurangi WPK ya kan. Terus kemudian berarti WH2O itu sama dengan ini kayak gini ya. Kan WH2O per W besar itu kan X ya. Kalau dibalik jadi per X kan. Ya kan? WH2O dibagi dengan WIPK pada orang kering itu kan super X gede. Ya kan? Kalau kalau dibalik jadi super X gede dong. Nah, Anda bisa rearrange sendiri matematiknya kayak gini. Jadi gitu ya. Nah, ini menjadi pokok ya. Pokok perhitungan kita selanjutnya ya. Nanti tolong dibaca lagi
Berapa nih? Oh, masih 8:30. Oke, kita kira-kira 45 menit lagi ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ya, tunggu. Oke, ini. Nah, biasanya kalau saya ngajar sendiri ya, itu nggak mau pakai PPT gini. Biasanya langsung saya sorot halaman dari buku Jim Koplis, ya, yang berbahasa Inggris itu, langsung kita baca. Supaya apa? Sekalian melatih Anda untuk berani membaca textbook dalam bahasa Inggris. Saya ingin membuktikan ya biasanya bahwa textbook bahasa Inggris yang teknis itu gampang dibaca, gitu ya, biasanya gitu. Kalau bacaan bahasa Inggris, misalkan dari koran yang kan berbahasa Inggris, kan suka susah ya. Tapi kalau buku teknis, gampang biasanya ya. Oke, tapi saya nggak sempat itu. Gini aja lah, untuk pengeringan, itu gampang sebetulnya. Eh, bentar. Nah, gini ya. Jadi nanti kalau Anda praktikum, Anda tuh nimbang sebetulnya. Nimbang berapa berat total padatan. Terus Anda keringkan ya, Anda hembuskan udara kering, Anda hembuskan udara kering. Udara kering itu akan membawa air di sela-sela padatan, ya. Jadi sifatnya sama dengan udara keringnya diguyur air, sama. Nanti udaranya juga melembab, sama aja, ya, begitu. Oke, jadi nanti padatannya ya akan menurun, gitu. Nah, ini di sini nanti dihitung pre-moisture-nya. Jadi ini nih yang namanya pre-moisture itu ya X tadi ya, harga X atau kadar air basis kering. Kalau di dunia pertanian kayak gitu tuh istilahnya ya, dia bilang namanya kadar air itu ya kadar basah. Dia cuma ngomong kadar air saja. Tapi kalau kadar air basis kering itu adalah pre-moisture namanya. Ya, ini dalam istilah teknis pengeringan kayak gitu. Itu istilah aja. Oke, nah untuk sebelumnya sebentar. Ini nggak usah, nanti pelajari sendiri ya. Ya, oh, ini nggak ada di sini. Ya, oke. Jadi air yang terkandung di dalam padatan itu bermacam-macam. Ada air yang terletak di eh, permukaan padatan, ada yang di pori-pori padatan. Ya. Kemudian satu lagi adalah tidak terletak di dalam pori-pori, tidak terletak di dalam eh, permukaan ya, tidak di permukaan, tapi terikat di dalam struktur kimia dari padatan itu. Ya, struktur kimia. Apapun juga, kadang-kadang dia sebagai air kristal, gitu ya. Jadi diikat ya sama si kristalnya itu. Itu, tapi sering juga air kristal itu masih bisa juga dikeringkan, ya. Itu tergantung. Pokoknya namanya pengeringan ini ada yang disebut dengan eh, kandungan air kesetimbangan. Nanti kita akan pelajari ya di sini ya. Ya, oke. Ini, nah, saya loncat dulu. Nah, kalau digrafikan terhadap laju pengeringan, kurvanya jadi kayak gini. Saya perkenalkan dulu aja ini ya. Ini laju pengeringan. Yang di bawah adalah X tadi, pre-moisture content ya, atau eh, kadar air basis kering.
ya. Nah, pengeringannya dari arah kiri nih, justru. Tadinya kan kadar airnya banyak ya. Kalau dikeringkan jadi tambah dikit. Nah, berarti operasi kita justru dari sebelah kiri ke kanan, gitu ya. Kalau lengkap, kalau kurva Anda lengkap, ada 5 titik, ya, dan membagi menjadi, eee, 4 ruas. Coba kita kenal dulu titik-titiknya. Titik A, titik awal banget, titik awal si padatan itu Anda akan keringkan. Jadi apa adanya. Jadi kalau misalkan apa ya, gabah gitu ya, betul-betul gabah yang belum dikeringkan. Anda panen, langsung diukur kadar airnya. Itu ya, itu awal banget. Oh iya, tadi lupa ya. Gabah itu bukan cuma GKG ya, bukan bukan cuma kering giling ya. Gabah kering giling itu berarti eee, gabah yang kalau digiling, diuler itu nggak pecah. Itu kadar airnya nggak pecah. Padinya misalkan bukan gabahnya loh ya, padinya ya. Apa, berasnya nggak pecah. Itu kadarnya kira-kira 12%, kira-kira ya. Ada yang menuntut itu tergantung ini, padinya padi apa ya kan. Padi IR64 beda dengan IR16, beda dengan apa, kalau di Jawa tuh ada rojo lele ya. Kalau di sini ada beras Cianjur gitu ya, kayak gitulah. Atau kalau enggak yang di Indomaret tuh, apa itu? Ah, pokoknya nggak tahu deh. Ya kan, Indomaret suka punya beras sendiri ya, begitu. Kalau di Jawa tuh dulu saya ada beras Bengawan namanya. Itu kayak KW2 gitu lah ya. Nah, keluarga saya biasanya makannya itu. Kalau yang rojo lele ya boro-boro nggak bisa beli. Kalau IR keras, ya keras. Tapi zaman sekarang bukan zaman sekarang, dari dulu pun juga udah tahu lah ibu-ibu ngerti tuh cara apa, menanak IR ya, sehingga sampai sekarang pun orang masih masih suka sama IR64 terutama, ya. Enggak kayak zaman dulu, pada waktu pertama kali dikenalkan ya sekitar tahun 72 ya, 72 kali ya IR itu. Ya sempat salah. Kan biasa kalau ibu saya ngajarin saya gitu ya, "Oh kalau nanak nasi nanti, eee, apa, ketinggian airnya diukur tuh pakai gini gini, segini nih," gitu kan. Dimasak segitu. Waduh, jadinya nggak karu-karuan, keras nasinya ya, muruluk kalau bahasa Sundanya. Ya, jadi A ini adalah kadar air awal. Nah, B itu merupakan, eee, kadar air setelah dipanaskan ya, dan belum belum mengering. Loh kok bisa? Ya bisa, kenapa? Karena pada saat awal dipanaskan, padatan itu akan memuai, ya, akan memuai. Pemuaian padatan itu ada 2 macam. Yang pertama, padatannya sendiri itu akan membesar sehingga mengencet apa, mengencet pori-porinya. Pori-porinya malah mengecil. Nah, kalau pori-porinya mengecil, air yang ada di dalam pori-pori kepencet, jadi naik ke permukaan. Makanya ini seolah-olah kadar airnya apa, drying rate-nya ya, walaupun kadarnya turun, drying rate-nya kayak naik, gitu ya. Itu tuh ada ilmunya ya, kayak gitu. Anda nggak usah sampai ke sana, kita sederhanakan aja nanti ya. Beda kalau misalkan ada padatan kayak kayu tuh. Kalau beras ini termasuk yang bawah ya. Kayu itu merupakan padatan, eee, kalau dikeringkan itu jadi retak-retak ya. Artinya apa? Pori-porinya membesar. Nah, kalau pori-porinya membesar, maka air yang tadinya di permukaan akan kesedot ke dalam pori-pori, nyungsep tuh ke dalam pori-pori ya. Nah, itu jadi berkurang nanti rate-nya. Nah, setelah itu akan konstan gitu. Nah, inilah yang disebut dengan, constant rate drying ya, constant rate drying di sini, konstan. Nah, tapi biasanya yang dari A ke B pun itu dianggap konstan, karena ini pendek banget ini sebetulnya, pendek. Nggak sepanjang ini kalau kenyataannya. Nah, constant rate itu berarti Anda mengeringkan air yang ada di permukaan padatan. Itu sama aja dengan Anda memasak air di dalam panci.
Ya, itu kalau penguapan di dalam panci itu kan konstan lajunya. Ini juga gitu, konstan. Makanya disebut dengan constant rate period, periode laju konstan. Habis itu pas di C berubah dia dari constant rate menjadi falling rate. Jadi antara C dengan E langsung ya, dengan E langsung, itu mestinya bisa dijadikan satu. Itu yang disebut dengan falling rate period, periode eh, laju pengeringan menurun, ya. Falling itu jatuh sebetulnya ya, tapi biasanya terjemahan dalam bahasa Indonesia bukan jatuh tapi menurun. Laju pengeringan menurun. Ini laju pengeringan konstan atau tetap yang sebelah kanan tadi. Nah, laju pengeringan menurun itu dibagi dua lagi ya. Yang pertama dari C ke D itu lurus garisnya. Nah, itu berarti dari pori-pori langsung dia merambat ke atas kemudian baru naik. Nah, kan ada yang dekat dengan permukaan, ada yang misalkan di dalam ya manjatnya ke pori-pori lebih lama. Nah, itu makanya makin lama makin turun karena yang diuapkan di pori-porinya makin lama makin dalam, ya. Nah, setelah itu ini sebenarnya bisa terbagi tiga nih. Yang pertama lurus, tetap lurus, yang kedua kayak gini nih biasanya. Jadi anjlok gitu ya, secara ekstrim. Ada juga yang justru ke kiri, ada. Kalau pori-porinya nanti tambah, eee, apa, pori-porinya tambah kecil, tapi nggak menutup. Nah, ini yang bengkok kayak gini dari D ke E, ini kan anjlok ya, berarti sangat pelan jadinya ya. Jadi sangat pelan. Apa artinya itu? Terhambat, ya. Kalau terhambat, ada fenomena apa? Ada fenomena yang disebut dengan case hardening, harden, mengeras, case hardening, ya. Pernah 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 makan surabi? Eh, pernah makan surabi belum? Pernah. Nih, kalau kalau belum, wah, udah tinggal di Bandung, kasihan nggak makan surabi. Kan terkenal tuh ya yang di dekat MH itu, yang di Gergalong. Zaman dulu waktu saya mahasiswa masih mahasiswa, namanya surabi itu kan biasa-biasa aja. Dulu yang ibu-ibu ya yang dijualan di Gandok di Ciamplas. Udah tua mungkin dia sekarang juga udah nggak ada ya. Karena dulu saya masih mahasiswa, Kak di situ, wah, udah biasa mahasiswa nggak punya duit kelaparan, ya udah surabi. Gitu. Berapa dulu ya? Waktu itu 20 perak kalau nggak salah. Iya ya, gua dapat 200 udah kenyang zaman dulu itu. 200 itu sama dengan ya kira-kira sepiring nasi ya di kantin Salman ditambah sayur tambah kerupuk satu tuh. Oh itu 250 tuh kantin Salman. Kalau masih juga nggak punya duit ya udah beli surabi 250 kenyang. Kayak gitu ya. Oke, surabi ya kan? Itu kan atasnya itu begitu dibakar ya. Kalau dibakar itu juga dikeringkan sebetulnya tapi tidak dengan aliran udara melainkan dengan rambatan panas ya. Dengan, konduksi konduksi panas. Nah, itu permukaannya kan beda ya, jadi lebih padat dibandingkan coba kalau nggak percaya nanti coba beli beli serabi lagi, permukaannya Anda kelupas. Dalamnya kan apa, dalamnya gimana coba? Tuh, yang katanya udah pernah makan surabi, gimana dalamnya? Iya, kan bolong-bolong kan? Nah, itu. Nah, itu surabi itu dalam proses pengeringannya, mengalami case hardening, ya. Tapi tolong ya, Anda jangan malu-maluin, nanti pas makan surabi di NHI sana, mentang-mentang udah dapat ilmu pengeringan, wah bilang, "Case hardening ke tukang serabi." Aduh malu-maluin, udahlah nggak usah, ya. Oke, ini biasa aja lah, makan makan aja, nggak usah dipikirin case hardening ya. Oke, tapi Anda kebayang kan, itu yang disebut dengan case hardening. Jadi permukaannya itu lebih memadat gara-gara proses pengeringan, menyebabkan pergerakan air dari pori-pori ke permukaan terhambat sampai ke case-nya itu. Case atau casing ya. Nah, kayak gitu ya. Terhambat, makanya lajunya drop jadi kecil banget. Ini dengan perubahan 0,0 sekian aja ngedropnya udah gede, ya.
Itu kalau terjadi geser ini ya. Nah, apa yang disebut dengan drying rate? Nih, ilmu Anda tuh cuma di sini pas pengeringan. Dah, ini aja deh. R atau rate ya, drying rate itu sama dengan minus LS per A dx per dt. Dah, itu definisi deh. Ini penurunannya panjang. Apa itu LS? LS itu adalah berat padatan kering yang Anda masukkan pada saat pengeringan. Ya. Nah, ini gimana caranya melihat padatan kering? Gampang kalau di lab. Udah aja Anda punya padatan basah, disampling, terus kemudian Anda oven, vakum. Ya, di oven vakum. Dalam suhu kalau bisa sih suhunya suhu pengeringan Anda. Anda terserah mau pengeringan pada suhu berapa. Kalau bahan pangan kan nggak boleh panas ya kan. Bahan pangan 62 derajat Celcius saja protein sudah terdegradasi. Oke, berarti pengeringannya harus di bawah itu. Biasanya kalau bahan pangan sekitar 40-50 lah. Nah, itu pengeringannya kayak gitu tuh kalau bahan pangan, diembus pakai udara panas ya. Nah, sehingga nanti untuk mengetahui kadar air sekaligus kadar air awal ya, sekaligus berapa jumlah padatan keringnya, Anda oven. Timbang awal, nanti diemin aja 24 jam pada suhu pengeringan Anda ya, misalkan 40 derajat, dah set, ambil di vakum. Besoknya vakumnya jangan terlalu gede, nanti pori-porinya bisa mengempis ya, gitu. Besoknya itu airnya akan kabur semua tuh, dalam 24 jam. Nah, Anda timbang lagi, ketemu LS. Ya. Ini tinggal dibandingkan aja. Kalau sampelnya 10 gram, oh besoknya tinggal 8 gram. Berarti kalau benda yang Anda keringkan 1 kilogram, harusnya LS-nya berapa? Tinggal 0,8 kilogram, gitu kan? Kalau misalkan 10 gram tinggal 8 gram, ya kan? Kalau 1 kilogram berarti tinggal 0,8 kilogram. Perbandingan aja, perbandingan biasa. Nah, A adalah luas permukaan kontak pengeringan. Ya, luas permukaan kontak pengeringan. Dan ini tergantung Anda mengeringkan dengan cara apa. Oke, biasanya kalau paling gampang tuh kalau misalkan Anda mengeringkan lembaran ya, tinggal udah berapa luasnya. Tapi kalau misalkan padi, gimana coba? Ya, ya udah itu didekati dengan luas permukaan yang atasnya saja. Bahwa dia melekuk-lekuk gini, udah dibulatkan aja deh. Biasanya begitu, ya. Karena sulit mencari luas permukaan. Oke? Nah, seperti itu. DX adalah biasalah turunan itu merupakan bentuk ya, bentuk mendekati nol dari delta. Ya kan? Berarti apa? DX itu. Kan delta X. Berarti X awal dikurangi X akhir, kira-kira begitu. Ya. DT adalah selisih waktu ya. Kalau waktu awalnya 0, nah gampang. Berarti sama dengan waktu itu sendiri. Tapi pokoknya DT itu waktu deh. Waktu. Mau dibilang perubahan waktu boleh, waktu juga boleh. Kalau waktu itu berarti T-nya sama dengan 0. T awalnya ya. T0 sama dengan 0. Habis itu ikuti. Ya kenapa minus? Ya karena ya nih waktu bertambah maka delta ininya delta X-nya akan berkurang ya. Jadi kebalikan arah. Makanya dikasih minus supaya jadi plus R-nya. Nah, nanti tantangan kita itu hanya satu aja. Berapa sih waktu pengeringannya? Ya kan gampang ya. DT dikesanain, R-nya dikesiniin. DT di kiri, R ke kanan. Jadi DX per R. DX per R. Ya. RS itu suatu konstanta. Ya, harga awal dari eh, benda yang akan Anda keringkan, berapa 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 berat ya di sini ya bukan kadar ya. Berapa berat padatan keringnya itu kan suatu konstanta ya. Harga awal itu suatu konstanta.
Nah, mau berubah ke Iban juga kan awalnya segitu. A juga begitu dianggap konstanta. Jadi A itu merupakan A awal, ya. Walaupun menurut pengalaman itu nggak benar-benar banget. Karena kalau dianggap tuh A awal, ada banyak benda yang dikeringkan, misalkan kerupuk ya. Kerupuk basah kalau Anda keringkan pasti mengkerut. Gitu ya. Tapi pendekatannya biasanya A ini A awal. Jadi kalau misalkan mau mengeringkan kerupuk ya ya awal seperti apa. Ya, udah tinggal diintegral aja kan gampang. Nah, untuk menyederhanakan, Anda bisa lihat di sebelah kanan yang didiferensiasi X. Persamaannya adalah R, ya kan? Bukan R loh persamaannya. Ini kan integral fx dx, ya kan? Fx kali dx. Berapa fx-nya? Fx-nya sama dengan R. Ya kan variabelnya beda ya. X dengan R yang didiferensiasi dengan persamaan fungsinya beda. Jadi gimana? Ya nggak boleh. R-nya harus jadi fungsi X. Jadi seperti apa? Oke, kita lihat ya. Pertama-tama, ini langsung di sini ya. Boleh. Ini nanti nggak usah. Oh, di belakang mana ya? Oh, benar-benar. Nggak usah ya, nanti kita nggak usah sampai sini. Kalau Anda S2 ya silakan. Ya, pertama-tama, kalau di sini nih, antara titik B dan C, atau biasanya dibulatkan ya. Jadi yang namanya drying rate itu suka hanya dibulatkan menjadi 2 garis saja. Sebentar ya, saya ini ya, saya insert. Nih, dari titik A itu dibulatkan ini. Atau bisa pendek banget kok kalau nanti Anda di lapangannya. Tapi mungkin juga ya ada juga yang eh, apa? Yang panjang gitu. Mungkin juga. Saya belum banyak meneliti waktu saya membimbing pengeringan ya, tugas akhir atau kalau enggak pas praktikum. Nah, itu pengalaman dari pengalaman itu aja. Pengalaman saya nggak banyak, hanya di situ saja. Jadi misalkan pengeringan biji-biji emas gitu ya belum ya. Boro-boro bisa beli emasnya ya. Belum. Oh. Kurang ya. Nah, kelihatan kan merahnya ya. Kurang mungkin. Nah, gini ya. Kalau pada saat concentrate period itu gampang selama dia di sini ya. Di sini gampang. Nah, kayak gini. Kalau di integral P itu sama dengan LS per ARC. Ya, dalam kurung X1 minus X2. Gitu aja. Ini langsung contoh soal di sini. Nah, ya. Nih, kenapa kok kayak gitu? Karena R-nya sama dengan RC. Lihat ya, sepanjang ini R-nya sama dengan RC. Sama-sama. Ya, oh, nah, di sini tuh RC. Ya. Nah, apa itu sebenarnya RC? RC adalah constant rate. R itu rate, C-nya constant. Nah, titik di mana RC itu berakhir,
sorry sorry ya, titik di mana RC itu berubah nanti jadi kayak gini, tidak RC lagi, gitu ya, itu disebut dengan titik kritis atau disebut dengan XC, ini ada nih XC nih, bentar, insert, nih, disebut dengan titik XC, nopel ya, nih, ya, ini ya disebut yang C itu C-nya kritikal ya, kalau RC, C-nya itu konstan, RC. Kalau XC, C-nya kritikal, ya, critical moisture content, kayak gitu. Nah, ya, terus kalau sudah mencapai titik kritis di sini, XC-nya di sini segini ya, dia akan falling. Nah, oke, akan falling ke sini. Tuh, nah itu bisa dianggap garis lurus. Ini bisa biasanya apa biasalah ya namanya titik percobaan tuh kiri kanan itu kan biasa ya. Nah itu bisa diluruskan, bisa diluruskan. Oke, taruhlah tuh ya. Tuh. Kayak gini. Berarti apa? Yang di atas, yang ini ya, ini kan konstan di sini ya, sama dengan RC. Berarti R-nya sama dengan RC. Kita masukin persamaan ini. R sama dengan RC. Artinya apa? RC jadi konstanta bisa keluar, ya enggak? Nah, sehingga nanti kalau diintegralkan keluar. Dx di integral ya jadi X saja. Batasnya adalah X1 sampai X2. Ya, udah, ya pokoknya kayak gini. Ya, kalau di dalam integral, nih ya, nah, ini mestinya X1 di bawah kan, X2-nya di atas. Kalau dibalik, tanda minusnya dikurangi. Kok dikurangi, dihilangkan ya. Tanda minusnya jadi plus. Ini kan X1-nya di atas. Nggak boleh kan? Kalau secara matematik X1 kan di bawah, ya kan? X2 di atas. Ini mestinya ada tanda minusnya. Begitu dibalik, tanda minusnya hilang. R-nya jadi RC. RC itu konstan. Lihat aja grafiknya konstan ya. Konstan. Sehingga apa yang terjadi? R ini bisa keluar. Di sini tinggal X saja dari satu ke dua ya. Nanti akan jadi seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang masalahnya kalau yang ini gimana? Ya, kalau yang menurun seperti apa coba? Aduh, bentar. Saya kalau mesti nyari, nggak ada bentar ya. Punya di internet kali yang gampang ya. Saya lupa taruh mana ini filenya ya. Bentar, coba di internet. Eh, Operasi ya. Itu nggak pernah bikin DPT ini ya. Kalau eh, besok lagi. Saya kemudian di internet jadi tambah. Ya, coba kalau seandainya yang menurun, ide Anda gimana? R-nya sama dengan apa?
supaya mendapatkan X. R-nya sama dengan apa? Ayo, kita di Gene tuh cara-caranya. Aduh, masa ya? Gimana? Oh, ini nggak ada. Kalau pengeringannya yang menyusun apa? PPT-nya orang petani yang bikin bingung. Paling enak tuh Gene dipakai. Paling enak dibaca. Ayo, sok sambil saya nyari. Idenya gimana? Ini. Oh, trailer nih. Oh, ternyata bisa. Ya, mudah ada ini. Saya juga pernah seumur hidup membuat PPT pengaringan. Tapi ada sebetulnya saya pernah ngomong gitu ya. Lupa. Ayo, idenya gimana? Idenya seperti apa? Ini sebenarnya nggak usah saya ajarin. Saya suka juga seperti ini nih, anu, menugaskan ke Anda gitu ya. Karena gampang banget. Ini ilmu SMA. Kalau yang di garis menurun tadi ya, yang merah, ya, garis menurun yang merah. Itu gimana caranya supaya gampang, supaya bisa diintegral? Soalnya itu jadi fungsi dari X. Ya, dari fungsi X. R, R sama dengan apa jadinya? Kalau garisnya kayak gitu, garisnya lurus ya, linear garisnya. R sebagai fungsi X, betul. Fungsinya fungsi apa? Apa fungsi kuadrat, apa fungsi logaritma, apa fungsi parabola, atau fungsi eksponensial? Ayo, fungsinya fungsi apa? Garisnya lurus. Garis lurus itu fungsinya fungsi apa? Linear. Linear. Oke, bagaimana persamaan fungsi linear? Kalau Y sama dengan apa X gitu, gimana? Y sama dengan A plus BX. Boleh. Y sama dengan A plus BX, boleh. Ya. Oke, saya balik aja. Y sama dengan AX plus B ya. Y sama dengan AX plus B. Itu soalnya Jean Lopez kayak gitu. Heeh, ya. Oke. Nah, terus gimana mengintegralnya? Gimana? Kalau enggak kita ini aja ya. Gimana gimana? Aduh, ini gimana sih? Cari di internet juga susah loh persamaan itu. Orang pada males sih eh, melihat membuat ya dari Jean Lopez. Kenapa? Karena gampang. Jangan-jangan dosen lain berpikiran sama dengan saya ya, sambil mendidik mahasiswa untuk berani ya membuka textbook kayak Jean Lopez itu. Kayak kan tebel, susah. Wah, padahal enggak begitu udah dibaca, enteng-enteng aja. Ringan. Bentar, atau saya punya ya? Bentar, bentar. Kalau saya ada Jean Lopez-nya, ada kok, ada lah, pastinya ada.
Oh, 33 triliun. Payung basic. Payung dari. Nah, pada teman. Kalau punya jin kopling, coba dibuka jin koplingnya pas training. Ada di situ. Oh, ini ada yang bagus nih. Basic ya. Aduh, kok berantakan ya? Bentar. Ini ada nih. Tapi berantakan. Hah? Oke. Ini dari jin kopling nih. Example 9.6/1. Udah kelihatan di layar? Belum? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Ah, ini dijadikan ini, ya. Terus ini disederhanakan jadi ini, kayak gitu, ya. Nah, yang lurus tadi sudah, mana yang lurus? Nah, ini nggak usah ke sini ya. Oke, pokoknya udahlah. Nah, kan yang integral tadi menjadi LS per A integral dx per AX plus B, ya nggak? Dx per AX per B, kayak gitu. Nah, di sini LS jadi WS ya. Nanti akan jadi kayak gini nih, ya. Akan jadi kayak gini. Nah, kalau mau coba cermati di jin kopling sendiri ya. Jadi apa artinya? Pada saat Anda menghitung pengeringan, Anda harus lihat pengeringan itu dari mana ke mana. Kalau pengeringan lengkap, itu berarti ada dua periode. Periode laju konstan atau constant rate period dan falling rate period. Ya. Nah, akhir dari falling rate period, ini akhirnya ya, akhir dari ini, pokoknya di ujung paling bawah. Ini disebut dengan X bintang. Itu disebut dengan kadar air kesetimbangan. X bintang itu kadar air kesetimbangan. Apa? Equilibrium moisture content, ya. Harganya belum tentu nol. Belum tentu nol, serius. Nah, misalkan bahan-bahan pangan, misalkan kerupuk deh ya, sekering-keringnya kerupuk itu masih mengandung kadar air sekitar 10% atau kurang. Jadi masih ada. Gabah tadi yang kering, yang padahal udah keras loh gabahnya, dimasukin bulir itu nggak pecah. Itu masih 12%. Ya. Nah, kalau dijadikan kadar basis kering berapa tuh? Hitung sendiri ya. Seperti itu. Sekitar 0,14 lah. Kilogram H2O per kilogram padatan kering. Kira-kira segitu. Jadi ini belum tentu di 0,0, suka geser ke kanan. Ya. Jadi suka geser ke kanan sebentar. Hmm. Suka kayak gini nih, yang biru. Nah, kalau kayak gini berarti X bintangnya tidak 0. Ya. Nah, biasanya
eee, ada dua hal ya, ada 2 hal. Yang pertama adalah memang airnya terikat secara kimiawi dengan padatan. Bisa jadi itu kadar air kristal ya, kandungan air kristal, bisa juga, eee, yang disebut dengan air kesetimbangan itu, apa ya, air hidrat. Air hidrat air kristal ya? Air ini loh, air jadi, misalkan, karbohidrat itu kan CN dalam kurung H2OM kayak gitu kan. Nah itu terikat di kimia, secara kimia H2O-nya. Misalkan karbohidrat ya, H2O-nya terikat secara kimia di dalam struktur molekul dari karbohidrat itu sendiri, gitu kan. Nah gitu ya, jadi ada 2 kemungkinan ya. Kalau air kristal itu sama aja lah dengan air hidrat. Itu terikat dengan gaya van der Waals namanya, gaya van der Waals, ya. Oke. Nah ini ya, ini mungkin saya nggak sampai, latihan, nggak tahulah kalau latihan silakan, dengan Pak Sarip atau Anda nanti baca ini, yang paling bagus ini dari Jean Cooples nih. Anda telusuri di Jean Cooples sendiri, itu udah jelas banget latihan, sangat jelas. Caranya gimana supaya Anda pintar? Kerjain ulang, ya. Sama dengan latihan saya tadi, kerjain ulang, nanti Anda akan ngeh, ya. Nah ini tadi ada tambahan di sini tuh, sebentar. Nih, dayung itu ya nih. Nah, sebetulnya yang disebut dengan X itu adalah X, pada suatu waktu dikurangi dengan, X bintang. Jadi apa, dikurangi dengan kadar air keseimbangannya, sebetulnya itu. Tapi kalau seandainya di dx, ya kan, dijadikan dx, ini kan konstanta, jadi nol dong, ya. D dari suatu konstanta itu sama dengan nol, jadi sama aja, dx itu sama dengan dxt ini sama aja. Makanya kalau saya lebih senang, dx ya pokoknya dx aja. Nah, oke, nggak usah di, kayak gini. Tapi ini seperti ini ya, itu yang didefinisikan sebagai free moisture content, yaitu, eee, kandungan air, kadar air yang bisa dikeringkan dengan cara dihembus udara, ya. Hanya itu, enggak divakum, gitu ya, atau tidak di yang lain-lain lah. Pokoknya hanya dihembuskan udara kering dan panas. Begini. Baik, oh ini nggak usah. Oh ini nih, ada yang disebut dengan bond water atau air terikat. Ya, minimum moisture a filter can carry, ya, yang disebut dengan, bentar, di sini, tuh nggak ada gambarnya ya. Tadi udah kita bahas ya. Uh, Ginkgo lebih enak bilang. Ya, bond water itu adalah, ya air terikat disebutnya, ya, air terikat. Apa itu, air terikat adalah air yang, eee, terkandung ya, terkandung di dalam padatan dan pokoknya terikat ya, terikat, di dalam pori-pori. Kalau unbound ya, nah unbound water itu yang air tidak terikat. Excess water held primary in the void of the, oh sorry, unbound berarti yang di pori-pori ya, yang bound ini pokoknya semuanya. Nah, free moisture pokoknya yang bisa kita keringkan, yang bisa kita ambil itu yang mana? Itu yang disebut dengan free moisture, ya, free moisture, seperti itu. Jadi kalau unbound water yang tidak terikat, ya pokoknya yang ada di pori-pori, ya. Terus kemudian yang bound water itu yang
yang apa, yang terikat ya, nggak bisa itu coplok oleh udara, ya dia terikat, karena terikat. Nah, kemudian ada ya, kalau free moisture itu total ya, baik yang di pori-pori maupun yang ada di permukaan, kayak gitu, ya. Ini definisinya kok nggak aneh ya? Bentar bentar, nggak usah ya, kita hanya satu aja. Nah ini bolehlah, sementara coba baca di Inggris deh, itu lebih lebih enak, dibacanya ya. Soalnya ada satu lagi yang disebut, eee, dengan dry bond ya, kayak gitu. Jadi kok gitu sih, apa sih, suka dibilangnya itu kering tulang ya, gitu. Nah itu ya itu tuh, sama dengan kering kesetimbangan itu. Ada istilah-istilah yang, di dalam masyarakat, tapi masyarakat Inggris sana ya kali ya, kalau di kita tuh nggak lazim. Kalau saya, Anda mending menghafalkan, air di permukaan, kemudian air yang di dalam pori-pori, yang ketiga adalah air kesetimbangan. Oke, 3 itu aja. Air yang di permukaan, nanti sifat pengeringannya konstan. Air yang di dalam pori-pori, eee, sifat pengeringannya menurun lajunya, ya kan? Air kesetimbangan, sifat pengeringannya nggak bisa dikeringin, alias lajunya sama dengan nol. Nol, jadi lajunya nol kan berarti nggak ada perubahan berat ya. Diem aja di situ, udah nggak bisa lagi dikeringkan dengan hembusan udara. Oke, nah tolong ya, ini, gampang kok ini, saya dari tahun ke tahun juga suka gitu ya. Silakan lihat di Infoblis gitu ya. Cuman di Infoblis itu memang sudah jelas di sana. Ada latihan soalnya dengan berbagai kasus, ya. Ada yang kasusnya mana tadi? Ini tadi saya gambar garis biru tadi, Mbak. Nah, ada yang kasusnya menuju 0,0, ini lebih gampang, ya kan? Ada yang kasusnya tidak 0,0, ya. Berarti lebih susah, ya. Lebih susah. Tapi ada semuanya di Infoblis semua. Coba tinggal dibaca. Alah, coba kalau nggak salah cuma 2 halaman ya? Referensinya nggak usah dibaca lah, contoh soal nggak usah dibaca. Sama itunya 2,5 halaman. Kira-kira iya, 2 halaman lah yang Anda baca. Nggak banyak, nggak banyak ya. Oke, karena sudah malam, sayanya yang liar nih. Makin makin malam, makin berkunang-kunang nih mata saya nggak bisa baca, ya. Ya oke, gitu aja. Nanti kalau Anda ada pertanyaan atau saya mendapatkan instruksi dari Pak Sarip, ya nanti bisa kita ketemu lagi. Gitu. Tapi nggak tahu kalau dengan Pak Sarip sih lebih gampang ya, dia kan lebih lebih ke program ya, program komputer. Jadi Anda tinggal masukin angka. Tapi kalau saya nggak suka gitu ya, makanya Pak Sarip saya bantu nih. Karena apa? Kalau tinggal masukin di dalam aplikasi komputer, Anda nggak ngerti kan ya, latar belakang keilmuan dari yang sedang kita hadapi. Humidifikasi itu kayak gimana, pengeringan kayak gimana, satu lagi nanti cooling tower. Ya, untuk cooling tower kapan kita ketemu, saya nunggu instruksi dari Pak Sarip aja. Saya nggak mau menentukan, ya. Oke, soalnya Pak Sarip akan ngatur kapan beliau menyelesaikan modifikasi, pengeringan kapan ya, yang program komputernya itu, terus kemudian kapan mau masuk ke cooling tower. Saya menyesuaikan aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bingung pasti? Bapak kalau misalkan yang kesetimbangan airnya tuh di minus itu mungkin nggak ya? Soalnya di praktikum saya itu hasilnya minus Oh 0,0. ya, ya, kadang-kadang seperti itu tuh. Eh, Kesetimbangannya ada di minus ya, berarti rate-nya itu nah ini karena efek. Sebetulnya efek karena udara Anda yang di luar itu tidak diatur. Ya, bisa.
Ya, kalau nggak diatur gimana? Apalagi kalau pas Anda praktikum tiba-tiba hujan. Ini nggak usah hujan deh, tiba-tiba mendung aja. Itu kan, udara yang di luar menjenuh gitu ya, jenuh. Artinya apa? Kadar air yang masuk ke dalam, pengeringan Anda itu lebih gede. Si pori-pori yang tadinya sudah kering, malah kemasukan air. Ya, malah kemasukan air. Lah nanti terjadi, drying rate-nya minus atau X bintangnya seolah-olah juga minus. Ya, kayak gitu. Jadi karena ada perubahan kondisi. Ngerti? Atau kalau enggak gini, air yang tadinya nih, terutama kalau Anda mengeringkan apa sih? Kalau Anda mengeringkan, eee garam ya, terus kemudian butiran asam astat glasial tuh, COSO4. Nah, dia kan punya air kristal tuh, nanti dia bisa lepas. Itu seolah-olah jadi tambah basah, karena tadinya itu terikat, jadi lepas ke pori-pori. Ya, kayak gitu. Oh, ya kayak gitu tuh, kalau kalau jadi pinus. Oke, terjawab? Terjawab, terima kasih. Harusnya sih dicatat pada saat Anda mengambil data itu ya, terus-terusan, eee, udara masuknya berapa, lihat aja udara masuk. Tuh, jadi ada 2 kemungkinan ya. Kalau bahan pangan bagaimana? Nah, bahan pangan tuh jangan salah loh, ada yang ngiket ya, ngiket air tidak dalam bentuk struktur molekul kimia, enggak, tapi seperti struktur kristal, gitu ya. Nah, terutama bahan-bahan pangan yang bersifat asam ya, itu terutama kalau asam astat tuh, dia bisa ini, mengikat air sebagai air kristal. Nah, oke. Apalagi? Udah? Oke. Udah, udah. Kalau udah ya, saya pamit. Nanti habis ini saya Aldo, saya minta tolong ya. Saya hanya kirim ke Anda saja. Mana Aldo ada nggak? Jangan tidur nih. Aldo, mana tadi yang ngasih Zoom dia. Ya, saya akan kirimkan ke Aldo saja. Nanti tolong disebarkan ya ke ketua kelas yang lain. Nanti ketua kelas yang lain menyebarkan ke anggota kelasnya ya. Oke, dengan demikian saya akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, di luar ini silakan kalau mau bertanya pakai WA juga boleh, ya. Kalau ketemu langsung nanya silakan, nggak apa-apa. Saya terbuka kok orangnya, ya. Oke.